Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang menentukan jarak titik ke titik pada kubus mata pelajaran matematika wajib oleh Ikhlas Cinta LPD MPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami akan membahas materi tentang menentukan jarak antara titik ke titik pada kubus. Nah, langsung saja kita ke soalnya. Diketahui sebuah kubus KLMNOPQR dengan panjang rusuknya 9 cm. Nah, di sebelah sini sudah ada sebuah gambar kubus dengan panjang rusuknya 9 cm. Pertanyaannya adalah, hitunglah jarak titik K ke P, jarak titik M ke O, jarak titik L ke tengah-tengah garis MN, dan jarak titik M ke tengah-tengah PR. Nah, langsung saja kita ke pembahasan soal yang pertama, yaitu menghitung jarak titik K ke P. Nah, bagaimana caranya kita menghitung jarak titik K ke P? Yaitu langkah pertama adalah ambillah salah satu segitiga siku-siku yang salah satu sisinya atau garisnya itu adalah garis KP. Nah, segitiga siku-siku mana yang bisa kita ambil? Yang pertama adalah segitiga siku-siku KLP dan yang kedua segitiga siku-siku KOP. Nah, yang sekarang kita ambil itu adalah segitiga KLP yang akan berbentuk seperti ini. Nah, untuk mengetahui panjang KP-nya, kita harus terlebih dahulu mengetahui panjang KL dan panjang LP, yaitu masing-masing sisinya adalah 9 cm. Nah, setelah kita mengetahui panjang KL dan LP-nya, barulah kita bisa menentukan panjang KP dengan cara menggunakan teorema Pythagoras. Ingat, untuk segitiga siku-siku, untuk mencari panjang salah satu sisinya itu berlaku teorema Pythagoras, dimana kalau untuk panjang KP rumusnya yaitu KP kuadrat sama dengan KL kuadrat ditambah LP kuadrat sama dengan KL sama dengan 9, karena dikuadratkan jadi kita tulis juga kuadrat ditambah 9 kuadrat sama dengan 9 kuadrat itu sama dengan 81 ditambah dengan 81. 81 tambah 81 itu sama dengan 162. Nah, ini baru panjang KP kuadratnya. Maka untuk panjang KP-nya saja itu sama dengan akar dari 162. Nah, akar dari 162 ini masih bisa disederhanakan dengan cara akar dari 162 ini sama hasilnya dengan akar 81 kali 2. 81 kali 2 itu sama dengan 162. Nah, selanjutnya akar 81 itu sama dengan 9. Terus kita tarik akarnya menjadi akar 2. Jadi hasil akhirnya adalah 9 akar 2 cm. Untuk penyelesaian soal kedua yaitu menghitung jarak titik M ke O. Nah, ingat, pada langkah pertama yang harus dilakukan adalah ambillah sebuah segitiga siku-siku yang salah satu panjang sisinya itu ada di garis MO. Ada beberapa segitiga siku-siku yang bisa diambil untuk menjawab soal ini. Salah satunya yaitu segitiga siku-siku OKM yang akan jadi seperti ini. Nah, untuk mengetahui panjang MO-nya, kita harus terlebih dahulu mencari panjang OK dengan panjang KM, yaitu panjang OK-nya sendiri adalah 9 cm. Dan untuk mencari panjang KM, ini sama dengan cara soal yang pertama, yaitu hasil akhirnya nanti adalah 9 akar 2. Setelah kita mengetahui panjang OK dengan KM, barulah kita dapat
menentukan panjang MO, yaitu dengan menggunakan teorema Pythagoras, di mana panjang MO rumusnya yaitu MO kuadrat sama dengan KO kuadrat ditambah KM kuadrat. KO sama dengan 9 dikuadratkan ditambah KM 9 akar 2 dikuadratkan. 9 kuadrat itu sama dengan 81. 9 akar 2 kuadrat sama dengan 9 kali 9 81 dikalikan dengan 2 sama dengan 81 kali 2 sama dengan 162. 81 tambah 162 itu sama dengan 243. Nah, ini baru panjang MO kuadrat. Maka untuk panjang MO nya saja itu sama dengan akar 243. Akar dari 243 ini masih bisa disederhanakan dengan cara akar 243 sama hasilnya dengan akar 81 kali 3. 81 kali 3 sama dengan 243. Selanjutnya akar dari 81 itu adalah 9 dan kita tarik akarnya menjadi 3. Jadi hasil akhirnya adalah 9 akar 3 cm. Untuk penyelesaian soal ketiga yaitu menghitung jarak titik L ke tengah-tengah garis MN. Ke tengah-tengah garis MN, tengah-tengahnya berarti di sini dapat kita sebut sebagai titik A, yang berarti dari titik L ke titik A. Ini yang dihitung. Dapat kita ambil segitiganya yaitu L, M, A. Nanti akan jadi seperti ini. Nah, untuk menghitung panjang LA, kita terlebih dahulu harus mengetahui panjang LM dengan panjang MA. Panjang LM itu sama dengan 9 cm. Panjang MA adalah setengah dari garis MN. Garis MN sama dengan 9 cm. Jadi setengah dari 9 cm itu adalah 9/2. Setelah kita mengetahui panjang LM dengan panjang MA, barulah kita bisa menentukan panjang LA, yaitu dengan menggunakan teorema Pythagoras. Rumusnya adalah LA kuadrat sama dengan LM kuadrat ditambah MA kuadrat sama dengan LM sama dengan 9 dikuadratkan ditambah MA sama dengan 9/2 dikuadratkan. 9 kuadrat sama dengan 81 ditambah 9/2 dikuadratkan sama dengan 81/4. Cara hitungnya adalah 9 kali 9 81, 2 kali 2 sama dengan 4. Setelah itu 81 dikalikan 4 sama dengan 324 ditambahkan dengan 81 terus per 4 sama dengan 324 ditambah 81 itu sama dengan 405/4. Nah, ini baru LA kuadrat. Untuk mencari LA nya saja itu sama dengan akar 405/4. Akar 405/4 ini dapat disederhanakan menjadi akar 81 kali 5/4. 81 kali 5 itu sama dengan 405. Selanjutnya akar dari 81 itu 9, akar dari 4 itu 2, jadi kita tulis 9/2. Akar dari 5 tidak ada, jadi kita langsung ambil saja. Jadi hasil akhirnya adalah 9/2 akar 5 cm. Untuk menyelesaikan soal nomor 4 yaitu menghitung jarak titik M ke tengah-tengah PR. Jarak titik M ke tengah-tengah PR. Tengah-tengah PR itu di sini dapat kita sebut sebagai titik Z. Jadi kita menarik garis dari titik M ke titik Z, maka akan kita dapat segitiga MQZ. Dia akan jadi seperti ini. Setelah itu, untuk mengetahui titik MZ, kita terlebih dahulu harus mengetahui panjang
MQ dan QZ. Panjang MQ adalah 9 cm. Panjang QZ adalah ini setengah dari QO. QO sama dengan 9 akar 2. Jadi setengah dari QO itu ke sini sama dengan 9/2 akar 2. Jadi setelah mengetahui panjang MQ dan QZ, barulah kita bisa dapat menentukan panjang MZ dengan menggunakan teorema Pythagoras. Rumusnya adalah MZ kuadrat sama dengan MQ kuadrat ditambah QZ kuadrat sama dengan MQ dengan 9 dikuadratkan tambah QZ 9/2 akar 2 dikuadratkan. 9 kuadrat sama dengan 81 ditambah 9/2 akar 2 kuadrat sama dengan 81/2 sama dengan 81 dikali 2 sama dengan 162 ditambahkan 81/2 sama dengan 243/2. Nah, ini baru MZ kuadrat. Untuk mencari MZ nya sendiri itu sama dengan akar 243/2 dikalikan dengan 2/2. Hasilnya sama dengan akar 446/4. Akar dari 486/4 ini dapat disederhanakan menjadi akar 81 kali 6/4. 81 kali 6 itu sama dengan 486. Selanjutnya akar dari 81 itu sama dengan 9. Akar dari 4 itu sama dengan 2. Terus kita tarik akarnya, kita tarik akar 6. Jadi hasil akhirnya adalah 9/2 akar 6 cm. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.